apa sih? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Theo dan selamat datang di podcast Ngobrolin Apa Sih? Tempat dimana kita semua ngobrolin tentang remaja. Nah, podcast ini dibikin oleh Komisi Remaja Gereja Kristen Jawa Bogor atau singkatnya boleh dibilang podcast GKJ Bogor. Nah, isinya tempat kita ngobrol para remaja dan ceritanya pasti tentang kita juga. Dan yang dewasa juga boleh datang kok ke podcast kita. Nah, di podcast ini kita bakal ngobrolin apa sih? Nah, di podcast ini kita bakal ngobrolin tentang game. Nah, seperti yang kalian tahu, game itu banyak banget jenisnya. Dan yang mainin bukan cuman remaja, tapi juga dari balita sampai orang dewasa pun masih ada yang mainin. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya, jangan lupa untuk like video ini, share ke videonya ke teman-teman kalian, subscribe channelnya dan komen di bawah. Nah, langsung kita kenalin aja ke tamu kita hari ini, Om Denny sama Aryo. Gimana nih Om? Kabarnya Om hari ini? Seminggu Oh, ini? sehat, baik. Oh, baik ya. Aryo Ya, gimana? Baiklah, baik, sehat. ya. Ya nggak ada masalah ya selama seminggu ini. Sejauh ini sih masih aman-aman saja Sejak sebenarnya. masih aman-aman saja. Oke, semoga selanjutnya juga masih aman-aman saja. Oke. Nah, sekarang aku pengen nanya nih soal game nih Om. Nah, Ya. boleh tahu nggak sih Om sama Rio ini game yang paling sukain itu apa? Mobile Legend sama Genshin Impact udah. Hah? Mobile Legend sama Genshin Impact. Apa tuh Snippet tuh tentang apa? Genshin Impact tuh ceritanya tuh kayak kita tuh game RPG tapi lebih grafiknya lebih bagus lah Oke, intinya. anime gitu ya? Genshin, Enggak, kayaknya anime gitu. enggak, enggak sepenuhnya anime juga sih sebenarnya. Oh, Saya dari Cina dia itu sebenarnya. oh dari Cina. Oh iya. Kalau Om Denny? Kalau yang sekarang sih gamenya sih yang dimainkan tinggal Mobile Legend aja sih. Mobile Legends. Tinggal itu aja. Kenapa nggak main game yang lain Om? Karena sudah waktu sih. Waktunya udah nggak cukup itu. Kalau buat main yang lain gitu. Tapi game PC main. Kalau sekarang sudah berhenti sih, udah berhenti main. Oh iya. Iya. PS? Nggak main? PS masih kadang-kadang. PS apa berapa sekarang? PS4 masih. Oh masih PS4. Iya. Kenapa nggak beli PS5 Om? Belum dapat izin istri sih. Lebih ke arah itu sih ya. Oh iya, iya. Di PS4 gamenya apa aja biasanya? Spider-Man Eh, ada nggak? Ya, Ya, kan yang paling booming Spider-Man. gamenya sih masih game-game jadul ya, belum update lagi. Oh. Masih kayak God of War itu, God of War, terus Division 2 ya. Oh, Sama itu sih game sepak bola sih FIFA. Oh, iya, Itu iya, aja iya. sih. Belum update lagi gitu. oh iya ya. Karena nggak tahu kapan mainnya gitu. Baru nyalain udah dipanggil. Terus saya belum, mulai aja belum gitu. Gitu sih. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kan tadi ada apa namanya? Mobile Legend, Genshin Impact kan ya. Nah, di Mobile Legend ini karakternya kan role-nya banyak banget ya karakternya. Iya. Nah, yang paling sering dipakai, yang paling apa? Yang paling menurut kalian bagus lah, enak dimainin. Itu hero apa? Kalau yang soal enak ya, itu fighter. Fighter. Apa tuh? Dia itu pertama damage-nya bisa sakit, kedua darahnya juga bisa tebel. Oh, Dia iya, bisa iya. semi ya. Oh iya, Bisa iya. Semi tank. Ya semi tank juga bisa. Jadiin core juga bagus gitu-gitu. Oh, nama hero fighternya apa? Udah sih aku kalau menurutku fighter yang oke lah, bisa ini. Apa? Dirot kah? Di road enak sih. Oh, Dirot. Oke, pokoknya fighter lah ya. Ya fighter lah. Om Denny gimana? Kalau Om Denny sih senangnya sih sebenarnya role-nya tank ya. Hmm. Tanknya kayak Tigreal atau Kufra itulah. Senangnya kenapa ya, karena kalau tank itu kan harus bisa menguasai mapnya gitu, mapnya harus Oh. keliling gitu kan, panggil call war gitu kan, itu lebih seru sih, Oh iya, iya, iya. lebih ngerusuh lah sebenarnya. Oh iya, 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 paham, Lebih paham, suka di paham. situnya sih. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kenapa sih suka main game gitu? Padahal kan banyak hobi lain kayak mancing, sepedaan, atau hal lain lah yang bisa dilakukan selain game. Kenapa harus game? Karena kan sekarang itu kita zaman itu corona ya, jadi harus jaga jarak, harus ini bla bla bla. Apalagi sekarang udah ada Meet,
online gitu-gitu. Jadi mungkin games lebih sering dipakai karena kan emang nggak boleh ketemuan secara langsung gitu kan. Ya, Oh, jadi iya. sarana kesenangan atau bermain itu ya lihat game. Ya, setuju. Om Denny gimana? Kalau Om Denny sih kebetulan memang dari kecil tuh emang suka banget main game ya. Dari kecil? Iya, dari kecil dulu kalau tahu ya ada Nintendo ya, Oh iya, Nintendo. ada Iya. Sega, Game Boy masih tahu Tetris gitu ya. Oh, udah bukan zamannya berarti. Bukan beda era ya. Iya, udah. beda. Mungkin Tetris ada belum lahir kali itu ya. Belum. Ya itu dari dulu saya emang suka banget ngegame gitu kan. Oh iya. Justru dulu sering dimarahin karena main game mulu kan, Oh, jarang iya. keluar rumah gitu kan. Hmm. Ya kenapa suka main game ya karena ya seru aja gitu. Oh iya. Terus Gitu aja sih. komunikasi kan main game Mobile Legends nih. Mm-mm. Ngobrolnya lewat gimana sih? Setahu aku bisa lewat Discord atau apa gitu. Ada sebenarnya di ML-nya juga ada mic, jadi kita bisa VC gitu-gitu, bisa atau enggak kalau nggak mau VC bisa speaker dengerin gitu Oh bisa. iya. Atau sarannya juga bisa Discord atau apa Meet Zoom bebas sih sebenarnya. Oh iya bisa. Om Denny lebih milih mana? Eh, chat doang sih. Oh chat ya. Iya karena kalau Discord itu kan pakai suara ya, sedangkan kalau Om Denny kan baru bisa mainnya tuh malam ya nunggu anak-anak tidur ya. Oh. Nanti kok bersuara dimarahin kan, nah, gitu kan. Apa sih kok seru banget sih gitu kan. Hmm. Anak-anak bangun nih gitu kan. Hmm. Berarti Ya udah, yang jadi cuma chat doang sama di ping-ping doang misalnya Oh, iya. attack gitu. Oh, iya. Retreat gitu kan. Tapi kalau disuruh mundur orang nggak masih mundur baru diketik mundur kali gitu. Nah, gitu aja sih sebenarnya komunikasinya. Berarti Om Denny apa nggak punya teman game atau selainnya gitu? Eh, Kayak buat diajak kebetulan ya invite. kalau Om Denny itu kan Mobile Legends itu kan komunitasnya ada di kantor. Oh ada Jadi- komunitas di kantor. Ada lumayan di kantor pun sering ngadain turnamen gitu ya. Dikit sih orangnya tapi ya seru aja gitu Oh, kan. iya. Ada komunitasnya di kantor buat Mobile Legends itu. Oke. Oke lanjut. Nah game kan pasti ada kalah sama menangnya nih. Boleh tahu nggak sih caranya supaya kita di gamenya itu bisa menang terus, nggak kalah itu gimana tuh? Kalau misal mainnya bareng temen itu komunikasinya banyak-banyak, jadi ya biar gak miskom lah intinya. Oh iya. Ya udah. Nih Om Denny. Ya ada banyak faktor sih ya kalau mau menang terus ya. Oh. Yang pertama ya kita harus latihan hero yang kita suka gitu, harus emang latihan supaya jadi jago gitu. Sama ketika pemilihan hero-nya itu harus dewasa kitanya, jangan egois gitu. Misalnya saya cuma bisa mainnya hyper doang nih. Maunya hyper terus. Hypernya sudah ada nih gitu. Nggak mau maunya tetap hyper gitu. Jadi hypernya 2 kan jadi kalah gitu. Nggak ada yang mau jadi tank itu penyakit paling ini nih, paling sering tuh kalau main Mobile Legends tuh. Nggak ada yang mau jadi tank gitu. Kenapa? Karena nggak mau jadi korban gitu aja. Gak mau di apa? Iya, dihina-hina itu yang bikin gitu, timnya di roast kalah gitu. gitu. Oh, Sebenarnya iya. tips-tips buat menang ya, ya kita mau ngalah sih kalau ketika pick hero-nya sama ya banyakin latihan. Tapi nggak menyarankan supaya main game terus nih ya. Oh iya. Gitu Iya. Oke. Nah game sekarang tuh kan ada skin-skinnya ya. Iya. Kayak skinnya juga harganya mahal, harus beli diamond dan seperlunya. Terus, nah sebenarnya skin tuh gunanya apa sih di game? Buat gaya-gayaan doang. Selain itu nggak ada. Yang Enggak. bikin jago itu enggak. Mungkin ada, tapi cuma nambah mood main gitu. Jadi, wih efeknya keren, moodnya bagus gitu tiba-tiba gitu. Oh ya, betul. Cuma Kalau bicara gamenya Mobile Legends, betul. Oh. Jadi skin itu ya kosmetik aja gitu. Ya tadi benar sih kata itu Aryo ya, nambah mood main gitu. Jadi ketika ada skin itu, ya berasa keren aja gitu. Keren banget gitu kalau udah pakai skin ini gitu. Oh, Padahal kalau nggak ada efeknya juga gitu, nggak makin kuat juga gitu. iya, iya, iya. Iya. Oke. Terus gimana caranya nge-counter musuh yang punya skill tinggi? Itu gimana tuh caranya tuh? Kayak eh, yang apa? Misalnya musuhnya itu lebih Sultan kuat lah semua dari ya. kita. Heeh. kalau yang skillnya tinggi ya, kalau menurutku tuh ya tentu saja ya, kayak awalnya komunikasi harus lancar banget. No, Soalnya kalau lengah dikit bisa kalah gitu. kerja sama tim ya. Ya kerja sama timnya harus bagus, lebih bagus dari mereka, walaupun mereka skillnya tinggi, kita kerjasamanya harus lebih bagus. Oke. 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 Kurang lebih sama sih. Oh, iya, Jadi iya. kalau kan banyak kalau di rank kayak udah mythic itu kan kadang-kadang kita ketemu
mereka tuh yang jago banget, jagonya tuh kayak di luar tirnya kita gitu. Itu biasanya akun-akun joki ya. Yang penjoki itu banyak itu di situ. Iya. Tuh kalau dirasa nih musuhnya kuat banget gitu kan, ya cara buat menangnya itu ya kita harus sabar, nahan. Biasanya kalau orang sudah di atas angin itu udah wah banyak gayanya gitu kan. Iya. Recall, ngejek-ngejekin kita lah gitu kan. Biasanya pas di situ kita tangkep dia mati, biasanya kita menang di situ sih. Oh. Pancing gitu, Bang. Comeback, epic comeback ya. Iya, epic comeback. Iya. Nah, ini pertanyaan spesial nih buat Om Doni. Om Denny. Ya, Nah, Om Denny kan udah punya anak nih. 2 ya? ya 2. Oh, 2. Enggak nambah lagi kok. Oh. Itu. Oke. Nah, misalkan nih, anaknya Om Denny suka ngegame. Itu marah nggak kalau anaknya minta uang buat beli skin gitu? Kalau dari Om Deddy-nya sih nggak marah sih. Nggak tahu istri ya. Itu aja kan. Iya. Soalnya kan dari Om Deddy kan suka ngegame ya. Iya. Pasti ada dong pengen anaknya, wah minta skin nih. Skin liatnya, oke nih. Soalnya kan bisa pinjam akunnya juga ntar kan. Iya. Itu alasan juga kan. Iya, support ya. Ya support gitu, tapi ya balik lagi kan atas izin istri. Iya. Oke. Kalau Mas Aryo gimana pendapatnya? Ortu kalau beli skin buat game gitu gimana? Sering dibeliin skin nggak sama Ortu? Kalau minta jelas enggak. Karena udah tahu pasti gak dibolehin. Minta aja cuma sekali. Enggak boleh. Gitu-gitu sih. Dikasih skinnya, punya skin di Mobile Legends? Punya, tapi kebanyakan dari event. Oh, dari Iya. event. Oh sama kalau gitu. Event. Nggak pernah beli juga. Iya. Oke. Sekarang, nah ini seperti yang kita omongin yaitu keluarga marah nih. Nah, pernah nggak sih Kak main game sampai dimarahin sama keluarga? Pernah. Boleh dong diceritain nih, ngobrolin apa sih? Ini, di Sering podcast ini? sih. Kalau dari misal main tuh kan suka dari sekitar jam 12, jam 1 gitu, tiba-tiba jam 2. Biasanya sih akibatnya makan, mandi gitu-gitu. Oh iya. Kalau Om Denny ingin ceritain? Udah ini cerita agak lama boleh ya? Ya nggak apa-apa. Dulu itu kan, dulu waktu gereja kita masih di Air Mancur ya, Oh, sama. Battle yang nggak salah ya. Tahu. Itu kan biasanya kalau bareng keluarga kan naik mobil kan ke gereja. Nah ini sengaja minta naik motor aja gitu kan. Nanti pulang dari itu ya udah bapak ibu itu pada pulang ke rumah. Kalau Om Denny enggak, ke warnet gitu kan. Warnet yang di depan BM tuh namanya. Basecamp namanya Basecamp. Oh iya. Ya udah, pernah pengalaman warnet, udah seneng nih. Wah, parkir motor langsung itu paket 4 jam gitu, 10.000 gitu. 4 jam? 4 jam gitu. Happy ya, paket happy hour lah Oh namanya. iya. Dah, tiba-tiba ini di tengah game ada yang manggil-manggil gitu. Denny, ternyata ibu saya keluarga gitu kan. Pada nengokin semua gitu kan. Tato, kenapa dipanggil gitu kan? Dicariin ternyata di sini. Pada lihat semua satu warnet kan. Mana sih namanya Denny gitu? Udah lihat semua gitu kan. Udah ternyata ini dimarahin. Main game aja kerjaannya ya udah teriak-teriakin di situ kan. Malu banget kan. Diteriak-teriakin. Ternyata ini kesalahan terbesarnya apa? Kunci rumahnya dibawa sama Om Denny. Jadi udah pulang ke rumah, mana si Denny ya? Pasti di warnet ini, cari kejar gitu kan. Ya udah di situ, ya kasihin kuncinya, pulang ya abis ini ibunya pulang, saya main lagi. Ya gitu sih, nggak tobat-tobat memang waktu itu sih. Jangan dicontoh ya, gitu ya. Itu masih umur berapa? Masih SMA sih. Oh, SMA. sih, iya. Oke. Nah, keluarganya dukung nggak kalau main game terus kayak share terus menerus? Tergantung. Sebenarnya sih tergantung situasi dan kondisi. Oh iya, setuju. Kayaknya banyak deh orang tua kita yang menganggap game itu jelek. Terus cara hobinya, cari hobi kita ngegame. Gimana sih caranya hobi kita ngegame itu tetap jalan terus nggak diomelin? Nah itu gimana caranya tuh? Iya, jadi caranya gimana kita tetap main game tapi nggak diomelin sama orang tua? Ya mainnya pas pertama yang paling sering tuh rumah sendiri atau enggak pas lagi sepi atau enggak pas lagi pada tidur gitu. Oh iya. Bocor dong. Ya bener banget sih. Nah jadi intinya percakapan kita tuh boleh aja main game asalkan tahu waktunya dan tahu kondisinya lah sekitar kita kayak gimana. Jadi lebih tahu cara main game nih Kak.
ditambah lagi jadi tahu cara ngomong ke orang tua. Jadi jangan takut obrolin dan ceritain hobi kalian ya teman-teman. Om Denny sama Mas Aryo ada nggak pesan-pesan yang mau ditambahin? Jangan minta uang buat beli top up. Kalau dari Om Denny sih main game sih boleh aja sih. Kalau memang untuk refreshing aja ya, refreshing gitu. Kalau kita lagi pusing atau apa gitu. Tapi jangan game itu dijadikan tujuan hidup gitu. Jadi kalau kita sudah pikiran ke game terus itu kita biasanya lupa semuanya gitu. Itu yang dari kita harus bisa batasin gitu. Itu aja ya. Oh ya udah. Nasihat dari Om Denny ya. Kaget loh saya. Ada apa? Itu keren loh, kan kasih nasihat Oh, gitu, sama iya. anak-anak yang muda yang belum terlalu Iya. dewasa. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, boleh kan gamers tuh sering dipandang negatif ya. Misalnya kayak malas mandi, bikin bodoh lah, atau bahkan ada yang sampai ada nih di berita kayak curi duit orang tuanya buat demi game gitu. Itu menurut kalian gimana? Atau menurut Aryo sama Om Denny? Kalau soal itu gak sepenuhnya salah. Kayak contoh males mandi, iya. Bikin bodoh, sebenarnya iya. Udah ya. Udah. Iya. Kalau dari Om Denny sih ya, nggak semuanya negatif sih ya, gitu kan. Sebenarnya game itu kan juga asalkan kita bisa ngukur diri ya, gitu ya, ngukur diri. Terus kita juga lebih tahu waktu lah ya, gitu kan. Yang membuat itu jadi negatif kan karena membawa dampak di sekitarnya ya, gitu ya. Contoh kita dampak ke diri kita maupun dan juga orang sekitar kita gitu kan. Ya kalau game itu cuma sekedar buat refreshing itu menurut Om Denny sih banyak manfaatnya ya. Karena jujur aja sih kalau Om Denny kan kalau lagi pusing gitu atau apa gitu, main game itu ya lumayan banyak jadi refresh itu pikirannya, terus jadi banyak inspirasi gitu kalau di pekerjaan gitu aja sih. Asalkan mainnya juga jangan pas jam kerja gitu. Gitu Iya. aja sih. Ya, Nggak setuju. selalu negatif ya gitu. Siap. Setuju banget tuh. Ya kayak Iya. main game tuh cuman buat refreshing doang. Iya. Nah, selain refreshing, menurut Om Denny sama Aryo, ada nggak manfaat lain dari game? Melatih kerja sama. Oh, berarti kerja sama tadi ya, Iya. yang Ya refresh gitu. Kadang-kadang kita juga dapat kenalan baru juga Oh, ya, iya. teman-teman baru gitu kan. Terus itu kan kalau Om Denny kan mainnya bareng-bareng teman satu tim ya. Jadi dalam satu departemen itu main Mobile Legends semua tuh. Iya. Ya itu jadi kayak gitu tadi melatih kerjasama juga gitu. Baik di gamenya maupun nanti di pekerjaan juga gitu. Ngebantu kayak tim bondingnya lah gitu kalau kita sebutnya sih. siap. Nah, ngomongin sisi positif, ini Om Denny sama Aryo udah pernah ikut turnamen game gitu nggak? Terus dia-diainnya di mana turnamen gamenya itu? Pernah di sekolah. Kapan 2 kali. Kelas 6 sama kelas 8 baru-baru ini. Loh, kelas kapan? Gimana datang ke sekolah gitu? Iya, datang ke sekolah. Oke. Om Denny? Dulu pernah ya, dulu tahu game Dota nggak? Oh, tahu. Dota, tapi masih Dota yang pertama ya. Oh, Iya, iya. itu Dota Sebelum era-era Dota pertama. Dulu pernah ikut turnamen itu sebogor, satu Bogor tuh main Dota gitu. Wow. Satu Bogor. Satu Bogor, bahkan ada tamu dari Jakarta juga. Oh, iya. Ya tapi karena skillnya kurang mumpuni ya, Oh. baru pertemuan pertama udah disuruh pulang gitu, udah kalah. Pertemuan pertama langsung gagal gitu. Oh, Ya iya. nggak apa-apa kan, karena itu kan karena gamenya kan memang cuman buat fun doang gitu, iya. bukan buat ditekuni gitu. Iya. Ya itu ikut-ikutan juga biar seru-seruan aja gitu. Kalau kalah sih ya sudah nggak apa-apa. Iya. Pernah punya ini nggak apa? Impian jadi YouTuber gamers gitu di YouTube? Ada. Kalau pernah tapi cuma bentar doang. Karena doang. habis itu tahu kalau itu harus ngapain kayak gini-gini, kayak gitu-gitu, makanya langsung nggak jadi. Oh iya, paham. Nggak sesuai sama fashion gitu loh. Oh iya. Om Denny cuman buat Ya. hepan doang ya? Sama sih kalau buat jadi sampai YouTuber gaming gitu nggak sanggup sih sebenarnya. Sebenarnya jujur aja kalau main game sekarang itu udah main game berjam-jam itu udah nggak bisa lagi gitu. Udah pun ada waktunya itu nggak kuat juga gitu main berjam-jam gitu.
Oh, Dan siap. sebenarnya ya tadi passionnya juga bukan di game juga gitu Oh, sebenarnya. Cuman itu buat refreshing aja gitu. oh, oke, oke. Nggak full situ. Nah, kalau dipikir-pikir game tuh ternyata banyak banget manfaatnya. Nah, sekarang sekarang gimana sih? Boleh tahu nggak sih tipsnya supaya bisa tetap main game, tetap jago di main game, tapi juga bisa belajar atau melakukan aktivitas lainnya gitu. Jadi kayak nyimbangin waktunya gitu lah. Itu gimana sih caranya? Hmm, supaya nyimbangin waktu kan. Hmm. Kalau nyimbangin waktu, jadi ya ingat ada tugas juga kan. Oh iya. Jadi game, tugas itu Hmm. harus dibatasin. Atau kalian main gamenya pas malam atau pas siang? Itu? Malam. Malam ya? Malam. Enakan malam sih ya? Ya, Iya. sama sih, kurang lebih sama sih jamnya. Jadi ya kalau bisa ngasih saran sih ya utamakan ya kewajiban dulu ya. Oh, Kayak iya. contoh kalau sekolah kan ya PR-nya atau besok ulangan itu ya kalau bisa belajar dulu diselesaikan, tugas-tugas sekolah selesaikan dulu. Setelah selesai semua nih baru kita ada waktu luang nih, nah baru kita bermain game. Itu sama juga di Om Denny sekarang gitu. Jadi ya waktunya bekerja, waktunya sama keluarga. Setelah semuanya tidur semua baru main game. Itu pun kalau masih kuat ya buat bangun ya, buat main gamenya ya. Itu aja sih. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nah, sekarang ini nih, apa? Kan kalau main game tuh udah susah banget ngelepasnya. Kayak Mm-mm. pas lagi match gitu kan. Iya. Iya. Susah banget ngelepasnya. Terus tiba-tiba dipanggil sama orang tua atau sama ya keluarganya untuk minta bantuan. Nah, itu gimana sih cara ngelepas walaupun dari match gitu? Itu milih mana Kalau tuh? soal ini ngorbanin yang satu credit score. Kalau di ML ada credit score system kayak gitu. Atau enggak pakai cara ini bilang bentar Oh, gitu-gitu. bentar. Atau enggak ya udah sih gitu doang. Oh iya. Jadi oh ya berarti bisa pilih dua-duanya ya. Hmm. Om Denny? Ya, balik lagi sih. Kita harus ngutamain yang sebenarnya kita harus utamakan tuh yang di real life kita ya. Nyata kita. Memang sih kalau lagi ngereng itu ya nggak bisa kita ini ya. Misal kita AFK itu kan, wah itu satu tim tuh bisa marah-marah itu. Hmm. Nah cuman kan baik lagi tadi ke waktu ya. Kalau memang waktunya itu memang sempit atau gitu ya jangan main gitu. Sebisa mungkin jangan main gitu. Ini main Gitu. tuh yang offline aja jadi. Iya, maksudnya kita tuh dari kita pun harus membatasi diri juga dari waktunya itu harus waktunya tuh kita harus lebih atur lah ya iya. kapan waktu bermain game itu sih kayak dilatih aja sih kita harus ngelatih diri kita sih sebenarnya untuk membagi-bagi waktunya itu gitu nggak mudah memang Siap, terus siap. dilatih terus gitu. Siap. Bagus banget pesannya dari Aryo sama Om Denny. Terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa termotivasi untuk lebih memilih realita kita ya daripada game kita sendiri walaupun nanti sama teman-teman kita itu nanti dimarahin. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ada di karakter game favorit kalian ada nggak yang bisa dijadiin teladan? Kayaknya ada sih. Ada ya? Apa tuh contohnya? Contohnya itu si yang paling ini ya. Yang paling ini tuh si Tigreal, yang paling deket nih. Apa tuh sikapnya? Dia tuh kan sikapnya tuh disiplin. Kayak demi negaranya berjuang. Harus rela di garda depan buat memimpin pasukannya. Ya, itu bisa jadiin teladan buat di kehidupan sehari-hari lah. Siap, siap. Om Denny gimana? Ya. Ada dulu di game di PS1 ya lama Oh, iya, ya. iya, iya. Karena dari Om Denny itu menurut Om Denny kan benar-benar main gamenya tuh ngikutin cerita gamenya tuh benar-benar ketika waktu dulu masih kecil kan. Oh iya, iya. Ada dulu nama gamenya Final Fantasy tahu kan? Tahu-tahu. Iya, iya, Yang iya. ini Final Fantasy 9. Iya, iya, kita Nah, yang tahu-tahuin aja. era terakhir dari Final Fantasy di PS1 ya. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. ada satu karakter utamanya namanya Zidane ya. Bukan Zidane yang sepak bola ya. Karakter di game itu namanya Zidane gitu Oh, kan. iya. Jadi ini pesannya bagus gitu. Jadi dia tuh karakternya itu dia tuh ada seorang apa sih pemain teater, pencuri gitu kan. Playboy juga maksudnya Om Denny itu- playboy? ya enggak lah. Enggak lah.
Dimarahin istri ntar. Iya, udah ya gitulah. Ya. Nah, itu dia tuh bermula tuh di awal cerita tuh dia tuh adalah seseorang yang egois ya. Dia nggak peduli sama sekitarnya, dia nggak care lah sama teman-temannya. Tapi di sepanjang jalan cerita dia tuh berevolusi karakternya tuh menjadi seseorang yang care sama teman-temannya, dia peduli sama teman-temannya. Itu bagus. Nah, itu bagus juga nih buat kita-kita yang gamers ya. Kadang-kadang kalau kita main game itu kan, kita lebih peduli sama apa yang ada di game kita, mengenai itemnya, teman kita di game nanti gimana, tapi kita kurang care sama yang ada di sekitar kita. Nah, itu karakter sebagai contoh nih, yang mulailah mungkin teman-teman di gamers ini lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita dibanding yang ada di game itu. Karena real life itu ya jauh lebih baik pastinya. Itu aja sih. Nah, teman-teman, kita udah denger pendapat dari Om Denny sama Aryo tentang game ini. Kita udah belajar tentang tips main gamenya gimana, terus tips bikin ortu nggak marah gimana, sama sisi positif tadi yang barusan kita obrolin gimana, sisi positif dari gamenya. Ternyata banyak banget dan ya keren banget jawabannya. Terima kasih Om Denny sama Mas Aryo atas waktunya ya. Terima kasih. Nah, sekarang terima kasih juga buat teman-teman. Semoga terinspirasi dengan podcast Ngobrolin Apa Sih. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, oke? Sampai jumpa. Dadah. Ngobrolin apa sih?